mahasiswanya Bu Santi bisa diuji barengan nggak dengan Bu Wisda? Nah, ini kan adalah peer assessment. Barangkali juga peer assessment antara mahasiswa. Ini nanti nilainya tinggi bagi akreditasi. Kira-kira itu catatan sementara. Saya menyiapkan 60 slide ini, mohon maaf. Kalau nanti terlalu panjang, mohon di-cut saja ya, Bu Santi ya. Iya Oke, Pak, iya Pak. itu catatannya. Nah, sekarang masuk ke materi. Gitu. Ya, Silakan. ya. Baik. Nah, profesi arsitek itu sayangnya belum begitu gencar ya di Indonesia itu. Jadi kalau kita lihat di sini ini tahun 2015 itu profesi arsitek nggak ada. Bahkan yang hilang pun nggak ada di sini. Artinya memang tidak dikenal. Ya, ini mana yang akan hilang, mana yang akan tetap itu terbaca di WEF gitu. Nah, arsitek itu nggak ada. Nah, ini kan nanti urusannya panjang, bisa hulu hilir. Nah, bagaimana pengajarannya, bagaimana pendidikan arsitekturnya, kemudian bagaimana keprofesian arsitek, itu yang menjadi catatan kita. Nah, ini tugas kita bersama, yang dari sisi pendidikan, kita akan mulai dari kurikulum. Nah, kalau dilihat tadi yang saya sampaikan, terutama untuk SDM ini, Pak Arief dan teman-teman, di arsitektur ini bukan hanya tridharma gitu. Ya, kalau tridharma saja kelihatannya akan lebih mudah ya dan lebih simple terhadap prodi-prodi lain. Dan cara mengajarnya juga beda itu. Kalau saya boleh mengatakan tidak sama ya antara prodi kita arsitektur dengan prodi-prodi yang lain. Jadi bukan hanya sekedar mengajar. Kalau sekedar mengajar kita pasti akan boring apalagi generasi Z sekarang. Ya, yang katanya generasi strawberry ini. Jadi mengajar itu lebih kepada enlightenment teaching atau bagaimana pengajaran ini bisa memberikan pencerahan gitu. Nah, mulai dari yang tadi yang disampaikan Pak Arief tadi, untuk yang keterampilan itu juga wah menarik nih, ditunggu-tunggu nih minggu depan apalagi gitu. Teori juga begitu, gitu. Apalagi yang studio. Nah ini memunculkan happy learning bagi peserta didik atau mahasiswa kita. Yang kedua, barangkali juga nanti di kurikulum itu perlu disampaikan progres, update, dan subjek apa yang diteliti oleh para dewan dosen di arsitektur Halu Oleo. Ya, jadi penelitian bukannya sekedar meneliti, menggugurkan BKD begitu, tapi ini benar-benar inovatif riset, nah, terutama dengan arsitektur pesisir dan perdesaan gitu, yang tadi dibawa oleh dokumen kurikulum 2023. Nah, sehingga ini memunculkan dalam hidden curriculum itu pleasure of discovery atau senang untuk menemukan sesuatu, ya teori-teorinya, senang menemukan kritik-kritiknya, senang menemukan barangkali nanti ada bahan bangunan dan lain sebagainya sampai kepada hal-hal yang praktis. Nah, yang ketiga adalah community engagement, bukan hanya sebagai pengabdian masyarakat, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat. Ini yang penting. Dan ini menumbuhkan happy to share kepada para dewan dosen. Saya yakin dosen-dosen arsitektur platform berbaginya itu sangat sangat kentara, sangat kental gitu. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya sampaikan panggilan profesi gitu. Ya, karena yang kita didik adalah calon-calon arsitek profesional. Tadi kan sudah disampaikan tuh divisinya yaitu lulusan yang profesional. Nah, dosennya juga harus profesional. Nah, ini terkait dengan bagaimana membawa proyek itu menjadi akademik dan bagaimana membawa kajian akademik itu sebagai proyek. Nah, ini yang saya kira penting nanti untuk kita sampaikan begitu. Jadi saya menyebutnya catur dharma, bukan hanya tridharma gitu. Nah, ini tantangannya yang tadi sudah disampaikan ya. Ada OBE, ada IIC, VUCA. VUCA itu adalah volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kita kan serba nggak tentuin, MBKM. Kemudian new normal ini mau seperti apa? Apakah di UHO arsitekturnya juga masih memanfaatkan Zoom? Gitu. Ini menarik. Karena apa? Karena kalau semuanya harus datang fisik, itu lah kemarin pandemi nggak ada hikmahnya. Nah, justru karena ada Zoom itu dan sudah diperbolehkan, ini akan jauh lebih murah, lebih tepat sasaran begitu karena bisa plashless ya dan bisa timeless juga itu kapanpun bisa ya, dengan berbagai macam.
Nah, yang berikutnya MBKM itu ya. Nah, MBKM nanti mungkin di 5 atau 7 slide terakhir saya akan memberikan beberapa contoh-contoh yang barangkali saya harapkan bisa menginspirasi teman-teman di arsitektur halu oleo. Gitu. Nah, ini adalah yang tadi kurikulum ya. Jadi berbagai hal begitu tentang ini. Ada OBE, itu nanti kaitannya ke kurikulum apa. Kita sebut salah satunya experiential learning, ya, atau pembelajaran bukan eksperimental ya, tapi experiential learning, yaitu pengalaman belajar. Ya, bagaimana dia mengalami, bukan hanya sekedar pengalaman, tapi mengalami belajar itu. Ya, kemudian AIC ada Create Space, Recycle, ini kaitannya dengan arsitektur pesisir. Kemudian tadi Fuka sudah, inclusive learning ini merdeka belajar. Kemudian yang new normal tadi, blended learning begitu, bisa hybrid ya. Dia presentasi dari berbagai tempat bisa dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, Ibu dan Bapak, ini yang saya maksud tadi dengan bidang kajian atau body of knowledge. Nah, teman-teman arsitektur UHU itu mau membuat map of knowledge-nya kayak apa? Ini saya pinjam dari UI. Ya, kita membagi menjadi 4. Ya. Nah, nanti juga urusannya mudah. Kenapa kok ada 3 laboratorium nih di UHU? Wah, kaitannya dengan politis, Pak. Politis anggaran, gitu misalnya. Oke, kalau ideal, mau berapa yang mau dibentuk oleh apa teman-teman dari Halu Oleo begitu. Jadi kita perlu bicara yang ideal berapa, kemudian bahwa tidak bisa dikerjakan saat ini, itu nggak apa-apa, bertahap. Gitu. Ini yang bidang kajian. Kemudian ini juga nanti menentukan karir ya, atau profil lulusan. Oh, nanti lulusannya ya akan banyak bekerja di bidang arts and creativity, kemudian information technology, dan itu di state, di dokumen begitu. Sehingga antara visi sampai ke profil lulusan dan RPS itu nyambung semua. Mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, dan kita sepakat tadi 144 SKS misalnya, ya sudah kita akan bermain-main di bidang itu, di 4 tadi. Terus ada business entrepreneur. Wira swasta ini kan penting ini. Harusnya juga ada laboratoriumnya gitu, ya kan? Architecture atau arsipreneurship gitu, ya. Kemudian tadi yang science, kemudian apa namanya social, cultural, environmental concern ini juga menjadi menarik ketika dikaitkan dengan pesisir dan perdesaan. Nah, kalau kita turunkan lebih lebih dalam, itu ada 4 kuadran juga begitu ya, antara bangunan, desain sendiri, construction, dan rural urban tadi. Nah, tadi kan sudah di state bahwa pesisir dan perdesaan. Tentunya nanti lulusannya juga sebarannya bisa kita rencanakan begitu. Sebarannya mau seperti apa. Nah, kami harapkan nanti dari Aptari ada infografik seperti ini yang masuk di kurikulum. Sehingga ketika kita share di antara anggota Aptari itu akan lebih cepat nanti dipahami dan bisa untuk saling berbagi inspirasi ya. Nah, ini saya kira juga harus menjadi pertimbangan ya, apalagi UHU sudah masuk di siaga, kemudian nanti sebentar lagi ada izin operasional, harus dipahami itu. Jadi belajar arsitektur itu 5 tahun, tapi boleh berhenti di tahun keempat sebagai sarjana arsitektur, itu yang penting. Jangan 4+1 sebenarnya, tapi 5 tahunnya. Nah, nanti kalau menjadi arsitek ditambah PPAR atau Magister Desain Arsitektur. Kemudian baru bisa ikut uji kompetensi. Nah, hal-hal ini saya kira nanti menjadi catatan kita bersama. Nah, ini semenjak kami ditugaskan di Aptari ini sudah saya sampaikan, mungkin Pak Ishak sudah khatam ya tentang hal ini, tetapi ini alhamdulillah ketemu dengan 36 dosen yang lain gitu. Kalau Pak Ishak sendiri ditanyakan kan, gimana Pak Ishak kajiannya Aptari? Udahlah, ngundang Pak Haji aja daripada saya repot gitu. Nah, jadi ini kesempatan yang baik. Jadi nanti kita bisa diskusi banyak ya tentang pendidikan arsitektur 5 tahun begitu. Karena tidak terlalu berbual karena memang sudah ada buktinya dari UHU itu sudah mengurus ya untuk izin operasional program profesi arsitek, apalagi kemarin sudah dibanding ke UII begitu. Nah, ini yang lebih taktis lagi. Jadi 144 SKS 4 tahun gitu.
Kalau boleh tahu Pak Arif, lulusannya gelarnya sarjana teknik atau sarjana arsitektur? Sarjana arsitek, Prof. Oh, tapi kok masih pakai teknik arsitektur? Eh, Harusnya kan sarjana teknik. sarjana, iya. Nah, ini tadi makanya nanti teman-teman LAM teknik juga akan membidik ini jurusan teknik arsitektur kan. Kok lulusannya sarjana arsitektur? Harusnya ya sarjana teknik. Boleh itu. Tapi kalau sarjana arsitektur harusnya induknya, hulunya juga arsitektur saja. Nah, biar 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 konsisten dan relevan gitu. Nah, ini tentu Arsitektur, saja nanti arsitektur, Prof. arsitektur ya. Arsitektur, ya. Makanya gelarnya Oke. SA. Masih Oh, valid, Prof. baik. Tapi di mana background saya itu review kurikulum S1 Teknik Arsitektur. Sudah, saya sudah kirimi revisinya, Prof. Oh ya sudah. Ya sudah, baik. Ya, biar biar nanti biar konsisten begitu. Nah, kemudian dia akan mendapatkan PPAR 24 SKS gitu sampai 36. Kemudian nanti program magister itu 36 sampai 50 SKS. Ya, jadi kita akan coba dari Aptari memikirkan yang skema lebih besar gitu ya, sehingga nanti di masing-masing prodi bisa kita kerjakan bersama. Nah, ini lebih jelas lagi ya bagaimana alur pendidikan hingga profesi, dan saya kira ini juga harus masuk di kurikulum, sehingga kurikulum itu adalah pelaksanaan pada 4 tahun begitu, tetapi dia bisa melihat sampai tahun ke-5, 6, bahkan tahun ke-8 ya, ketika dia mau menjadi doktor, sehingga tidak redundant ilmunya antara S1, S2, profesi dan doktor gitu. Kadang-kadang kan dari sisi pendidikan tinggi, apalagi nanti masuk ke senat kan akan ditanyakan seperti itu ya, sehingga setelah nanti 5 tahun dia akan magang dikelola oleh teman-teman IAI, kemudian akan mengajukan uji kompetensi oleh DAI, kemudian baru mendapat STRA gitu. Dan ini kaitannya nanti juga dengan ajang profesor ya dari IAI untuk bisa dapat mengajar di PPAR, program profesi. Nah, ini Ibu dan Bapak jabatan kerja tadi ya. Nah, jabatan kerja di sini jelas tuh. Kita itu ada di jenjang 6. Nah, maka jabatannya asisten muda arsitektur. Nah, ini kan legal itu. Jadi legal itu dia keluar tuh dapat ini. Kalau yang wira swasta itu kan tergantung mereka, tergantung keluarganya, tergantung politik, tergantung anggaran, tergantung ekonomi. Tapi kalau ini dia keluar lulus S1, dia menjadi asisten muda arsitektur. Itu SKT-nya kelas 5 sertifikatnya. Atau dia bisa menjadi quantity surveyor atau appraisal architecture. Jelas ini arsitektur 101 sampai 104. Ya, jadi dia bisa di arsitek 101 ya, atau di 102, atau dia kalau misalnya mau mundur lagi bisa menjadi job captain ya. Dan D4 kita juga berbagi dengan teman-teman di diploma. Dulu ada D3 D4, sekarang hanya ada D4. Nah, ini dia nanti profesinya di job captain atau juru gambar. Nah, ini kan kalau ASN mana? ASN itu kan tergantung 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 peruntungan kan, bukan menjadi profesi gitu. Kalau ini kan profesi ya, profesi yang disiapkan oleh jabatan kerja kementerian begitu. Nah, nanti kalau dia S1 dan PPAR, dia akan menjadi asisten ahli arsitektur, belum menjadi arsitek. Nah, kalau sudah di KKNI 8, jenjang 8, dia langsung menjadi arsitek madya karena uji kompetensi STRA-nya STRA madya ya. Kemudian menjadi arsitek utama. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, ini saya kira penting untuk bisa dipertimbangkan nanti di dokumen kurikulum, sehingga antara profil lulusan dengan berbagai hal yang bisa kita kerjakan bersama itu bisa gayut dan relevan begitu.